Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa kembali berjumpa di sini untuk lagi-lagi mengupas masalah budak angon atau satrio piningit. Di mana di kesempatan yang sekarang saya ingin menyajikan kelanjutan dari tema yang kemarin, yaitu mengenai segitiga emas. Di sini saya beri judul Segitiga Emas 2, Pengorbanan besar Prabu Brawijaya Pamungkas, Sabdo Palon, dan Noyo Genggong. Dan ini akan menjadi tema terakhir untuk bahasan mengenai segitiga emas. Lagi-lagi, demi untuk memunculkan sosok budak angon atau satrio piningit yang kelak akan menjadi pemimpin kita, pemimpin dunia bahkan, terjadi pula pengorbanan besar yang dilakukan oleh beliau, Prabu Brawijaya Pamungkas, yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Majapahit, Jawa Timur. Beliau, Sabdo Palon, dan Noyo Genggong, yang merupakan pengawal dari alam spiritual raja kerajaan tersebut. Selain 3 nama tadi, kita juga tidak bisa meninggalkan beberapa nama yang lainnya yang bisa kita sebut sebagai nama-nama minor di dalam kisah ini. Di antaranya yaitu Raden Patah, Raja Demak, lalu Sunan Kalijaga atau Raden Syahid, yang merupakan salah satu wali dari Wali Songo yang kita kenal dalam sejarah kebangsaan kita. Dikisahkan pada masa itu terjadi peperangan yang disebutkan di dalam buku-buku sejarah, perang antara kaum muslimin dan kaum Hindu. Perang ini di masa yang akan datang perlu kita teliti kembali, sebab banyak informasi yang mungkin diselewengkan atau dijadikan informasi yang keliru, sehingga kita perlu menggalinya lebih jauh dan mencari data-data yang lebih akurat agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman ataupun kesalah penyajian sejarah bagi kita di masa yang akan datang. Kembali ke cerita yang tadi, diceritakan di masa itu terjadi perang antara golongan kaum muslimin dengan umat Hindu. Akan tetapi sebenarnya dikisahkan di dalam kisah ini, yang mana kisahnya saya ambil dari kitab Darmo Gandul, bisa dicek di sana ya. Katanya pada masa itu Raden Fatah yang merupakan Raja Demak
yang juga merupakan putra dari Prabu Brawijaya Pamungkas ini menyerang kerajaan Majapahit dan menghancurkan keratonnya atau istananya. Maka larilah Raja Brawijaya Pamungkas ini dari istana untuk menyelamatkan diri karena peperangan terjadi secara mendadak tanpa pemberitahuan sama sekali, sehingga pihak kerajaan Majapahit tidak siap untuk menghadapinya. Melarikan diri lalu berniat untuk menyeberang ke Pulau Bali guna meminta bantuan dari Raja Bali yang masih ada hubungan kerabat dengannya di sana. Akan tetapi beliau, Sunan Kalijaga, mengejar beliau Prabu Brawijaya ini dengan membawa mandat dari Raden Fatah, Raja Demak, yaitu permintaan maaf dari Raden Fatah karena telah menghancurkan Majapahit. Lalu ketika bertemu, beliau Sunan Kalijaga ini menyampaikan apa yang diamanahkan olehnya agar disampaikan kepada Prabu Brawijaya. Singkat cerita, di situ kemudian Prabu Brawijaya akhirnya dari agama Hindu memeluk Islam. Ketika mengetahui bahwa beliau Prabu Brawijaya Pamungkas ini telah memeluk agama Islam, maka pendampingnya dari alam spiritual yaitu Sabdo Palon dan Noyo Genggong merasa sangat kecewa. Ditanyakanlah kepada beliau Prabu Brawijaya, mengapa Raja memeluk agama Islam tanpa memberitahu kami, tanpa meminta pendapat kami? Lalu beralasanlah Prabu Brawijaya dengan keputusannya. Bahkan Prabu Brawijaya mengajak dua tokoh pamomongnya yaitu Sabdo Palon dan Noyo Genggong agar mengikuti agamanya. Akan tetapi beliau, Sabdo Palon dan juga Noyo Genggong, menolak dengan alasan bahwa beliau adalah raja dari bangsa Dahyang dan seorang raja tidak akan pernah mengingkari sumpahnya dan mengingkari janji-janjinya. Sedangkan beliau, Sabdo Palon ini telah bersumpah bahwa beliau akan menjaga seluruh raja-raja di Jawa ini, dalam artian Jawa itu adalah Indonesia, agar seluruh raja-raja tersebut bersetia kepada leluhurnya dan bersetia kepada agama leluhurnya. Dengan berpindahnya Prabu Brawijaya Pamungkas menjadi seorang Muslim, maka Sabdo Palon dan Noyo Genggong merasa sangat malu terhadap bumi dan juga terhadap langit, terhadap bumi yang di bawah dan terhadap langit yang di atas. Dan itulah pengorbanan-pengorbanan besar yang dilakukan oleh tiga orang tadi, yaitu beliau Prabu Brawijaya Pamungkas dan juga beliau Sabdo Palon dan Noyo Genggong.